MTR kita mau sampai mati, Anda mau sampai mati pun itu ada pembelajarannya, Pak. Tidak hanya sekedar tidak ada sekedar lunas utang itu cuman bonus ya. Baik. Bukan itu yang dicari di MTR, tapi kenikmatan kita punya Allah yang selama ini kita cuman tahu Allah aja, itu yang lebih besar. Utang Bapak tadi, proses penyelesaian, kita ngobrol tentang bagaimana teknik Bapak penyelesaian, karena kita banyak juga teman-teman yang mungkin mau belajar dari Bapak. Dari 35 kemudian sekarang tinggal 800 juta itu apa yang dilakukan? Kalau yang dari 35 ke 21 pada satu kalau nggak salah ada 4-5 orang tamu yang menyampaikan masalah dan ternyata masalah saya paling kecil. Padahal Bapak di posisi 35 miliar. Iya, ternyata masalah saya paling kecil. Di antara tadi tamu-tamu ada 5 orang, mereka artinya utangnya di atasnya di atas yang paling kecil itu ternyata di atas saya itu 270 pada saat itu. 250 miliar. Yang paling besar waktu itu 1,5 triliun pada saat itu. Jadi saya cuma diam aja. Saya diam terus ditanya kamu sudah punya jawaban terhadap utang kamu? Sudah. Kamu sudah yakin ini bisa selesai? Yakin? Udah. Akhirnya saya nggak nanya apa-apa lagi, diajak sholat, diajak makan, sampai maghrib saya di situ. Udah, saya cuman ketawa-ketawa aja. Apa yang Bapak dapatkan hingga Bapak mendapatkan dalam waktu hanya 1 hari memutuskan, oh ini jawabannya, oh ini adalah solusinya? Iya, karena di 2005 itu kan begitu bunuh diri nggak jadi itu, saya sadar akhirnya saya mulai kerja lagi. Pertama saya diangkat sama teman tuh jadi manajer di perusahaannya, terus jadi GM, akhirnya saya jadi salah satu pemegang saham di situ. Terus sampai 2013. 2013 karena itu tadi buka perusahaan baru lagi sendiri. Berarti naik lagi nih levelnya, naik dari lagi ketiadaan kemudian mulai baik. Nah, tapi waktu itu masih menggunakan utang dan lain sebagainya. Nah, justru saya nganuin utang itu 2018 itu. Mulainya dari 2018. Iya, sebelumnya enggak. Saya pikir kan waktu itu kita pendapatan juga sudah cukup baik ya, Pak, enggak perlu lagi. Dan waktu itu kita kebetulan alhamdulillah Allah kasih kita 8 rumah. Saya sudah bisa beli rumah 8 biji itu. Tujuannya waktu itu pinginnya nanti begitu kita tua targetnya 12 tuh. Jadi setiap bulan kita ngambil dari rumah itu, maksudnya seperti itu. Baik. Memang dari awal di usia 50 saya mau berdakwah, saya bilang istri saya. Tapi Allah berkata lain kan. Begitu saya pakai dana bank itu, riba itu di 2018, 8 rumah ini hilang, Pak. Untuk nutupin angsuran. Baik. Dijual atau kena lelang atau bagaimana? Dijual. Jadi semua rumah? Saya punya kredit tuh kalau 178 unit tuh kan kreditnya tuh sekitar 800 juta per bulan. Kreditnya itu yang harus dibayar. Baik. Nah, waktu 2019 November itu mulai turun tuh. Pendapatan sudah mulai di angka 60%. Nah, begitu pandemi itu kan bulan Maret 2020 itu pendapatan nggak sampai 10%, Pak, pada saat itu. Nah, waktu itu kita cuman bisa karena dari pemerintah kita konfirmasi sama teman-teman di DPR segala macam, ini akan paling lama berjalan 6 bulan. Akhirnya kita siapkanlah dana 6 bulan untuk mengcover itu. Kenyataannya dari pinjam segala macam. Kenyataannya ya sampai hari ini pun belum selesai. Nggak bisa beres. Akhirnya kita jadi punya hutang. Seperti itu, Pak. Baik. Total semua utang Bapak tadi, proses penyelesaian, kita ngobrol tentang bagaimana teknik Bapak penyelesaian, karena kita banyak juga teman-teman yang mungkin mau belajar dari Bapak. Dari 35 kemudian sekarang tinggal 800 juta itu apa yang dilakukan? Kalau yang dari 35 ke 21 itu jual aset kita. Memang ada proses ada jual aset. Karena kita kan dari 21 ke sampai 2,5 miliar itu kita juga jual aset. Nah, sesudah 2,5 miliar ke bawah ini, yang 1,5 itu kita nggak jual apa-apa malah. Kita waktu itu ada acara MTR ya. Abis itu kalau nggak salah, abis TBE ya, abis saya TBE, saya lagi ngelamun tuh kan. Ngelamun terus dihubungin sama beberapa rekan-rekan. Hen, lu kesini,
kita beresin utang-utang ini, bilang gitu kan. Saya ke sana, saya udah nothing tulus lah, hadapin aja bilang gitu. Terakhir tuh ada 7 teman, akhirnya kita ngobrolin masalah utang saya, jadi bertukarlah aset di situ, blok. Akhirnya klop. 700 itu saya nggak sama sekali nggak bayar 1 rupiah pun, plus 1 miliar itu. Tapi semua utang itu 1,7 itu selesai. Jadi saya nggak bayar apa-apa. Jadi mereka aja saling, aset saya memang diputar kiri kanan sama mereka. Yang dari A kasih ke B, B tukar ke C tukar ke D gitu. Seperti itu aja. Akhirnya selesai itu, Pak. Oke. Berarti dengan cara yang memang mereka menyelesaikan mereka sendiri antara yang bermasalah dengan Pak Henry. Padahal itu saya sudah diancam untuk dilaporkan ke polisi ya pada saat itu. Ada hubungan pidana juga? Iya, karena mereka bilang ini bisa diarahkan ke pidana ya Pak. Tapi saya bilang saya nggak pernah lakukan itu, dan nggak pernah bohongin. Dan di antara mereka ini sebenarnya nggak kenal awalnya Pak. Saya juga nggak ngerti kenapa ini jadi bisa saling berhubungan semua ini. 7 orang ini. Itu Allah yang saya nggak ngerti gimana cara Allah menghubungkan mereka. Jadi mereka bisa bertautan satu sama lain. Akhirnya selesai itu. Nah sekarang ini yang tinggal 800. 800 ini insya Allah sih kita berharap tahun ini semua bisa selesai. Amin. Seperti itu. Masya Allah, semoga dengan adanya tayangan ini kita berdoa bareng-bareng, semoga Pak Henry juga kita doakan sisa 800 bisa segera selesai ya Pak ya. Iya, insya Allah pasti Pak. Namanya punya aset gitu ya. Aset itu kan suatu hal yang pastinya dibanggakan oleh keluarga. Tadi Bapak kan cerita, oh saya jual aset untuk melunasi tadi. Betul, banyak orang yang mereka merasa punya aset, tapi namanya sekarang ya Pak ya, jual aset kan nggak mudah. Nggak gampang. Satu, nggak gampang. Kemudian bagaimana keluarga nerima, ikhlas, itu kan sulit Pak. Betul. Bagaimana Bapak berarti unit semuanya dijual, 178 mobil dikembalikan. Karena pada saat pandemi kan harga mobil tuh turun 30% ya Pak. Seharusnya di atas kertas kita masih ada sekitar dana 8 sampai 9 miliar. Kalau itu dilepas secara resmi kan. Cuman karena pada saat pandemi harga turun 30%, itu kita nggak bisa dapat. Dan nggak ada pembelinya juga dengan sebanyak itu gitu. Itu masalahnya waktu itu. Akhirnya saya ngomong sama istri, siap nggak kita untuk benar-benar melepas semuanya termasuk mobil pribadi semua. Jadi istri pun yang biasa pakai kendaraan pribadi, anak-anak pakai supir juga, harus dilepas semua pada saat itu. Hal-hal yang demikian itu kan nggak gampang Pak, apalagi istri, apalagi anak yang sudah biasa image-nya punya mobil sendiri, harus lepas semuanya. Bagaimana Bapak mempersiapkan itu? Itu awal pertama kita ngelepas itu semua, jangankan itu Pak, keluar rumah aja minder ya Pak. Malu mau ketemu satpam aja kayaknya gimana gitu, apalagi satpam, Pak kok nggak pakai mobil? Masya Allah itu kayak mana ya Pak? Baik. Benar-benar kita down, tapi ya kita kan nggak punya jalan lain ya, udah memang berkonsekuensi untuk seperti itu, akhirnya kita terima aja. Nah itu pas 6 bulan sesudah itu baru kita punya mental yang benar-benar kuat, termasuk anak sama istri. Kalau nerima ya nggak bisa, bahkan kita sempat untuk makan aja nggak bisa, untuk makan nasi pun kita nggak bisa pada saat itu, karena benar-benar terpuruk. Iya benar-benar. Dan orang juga kan nggak nyangka kita nggak ada uang ya Pak, karena rumah kan masih seperti itu ya, masih cukup baik lah ya. Jadi orang nggak bilang kita tuh nggak akan mungkin seperti itu. Padahal saat itu kita pernah 1 minggu itu nggak makan, jadi cuma makan makaroni, sisa dulu 2 tahun yang lalu istri saya beli segala macam itu, waktu dia ada, itu yang kita makan. Serius itu. Benar. Itu 5 hari kita makan seperti itu. Seorang miliarder yang katanya pengusaha 178 dalam kondisi, mohon maaf saya nyebutnya, yang memang Allah takdirkan demikian. Ini kudarullah, tapi ada hikmah ya Pak ya? Iya benar. Anak-anak bagaimana Pak menerimanya? Makan makaroni. Nah itu anak-anak waktu itu sama istri juga bilang kita cuma ada ini, ya udah dimakan. Allah. Kita nggak ada yang lain bang itu. Akhirnya anak-anak mau makan itu. Ya makaroni kan nggak ada rasanya ya Pak. Direbus itu. Itu selama 5 hari kita ngalamin seperti itu. Subhanallah. Bagaimana Bapak begitu kuatnya? Ya sebenarnya kita juga nggak kuat. Waktu itu sempat sama istri saya kan dapat tawaran kerjaan juga itu. Untuk pegang salah satu perusahaan investasi. Bunda, ayah nggak kuat ngelihat anak-anak seperti itu. Boleh nggak ayah kerja? Kan memang bidang saya di investasi ya Pak, di bidang saham.
istri saya sempat goyah juga, bilang, kalau memang nggak bisa lagi gimana ya? Dibilang begitu. Kalau ayah bertahan bisa nggak? Bunda mau nggak nerima? Akhirnya istri saya mau terima. Ya sudah, coba kita tahan. Akhirnya ya sudah. Kadang-kadang kita cuma makan nasi itu cuma buat cabai, itu pernah kita alamin, Pak. Dan bukan sehari 2 hari, berhari-hari. Karena memegang kekuatan. Iya, karena waktu itu cuman ada pekerjaan seperti itu yang bisa kita dapat. Dan Bapak nggak ambil? Kita nggak ambil. Padahal waktu itu saya ditawarin cukup besar ya gajinya, 3.500 US dollar pada saat itu. Nah, kondisi pada saat itu sebenarnya kita memang kalau diambil pun pada saat itu sudah bisa mengatasi masalah kita. Cuman waktu itu kita mikir kalau kita kembali lagi seperti itu, mungkin kita nggak akan selamat lagi ke depannya. Kenapa? Dulu kita pernah juga kan Pak, lupa lagi. Takutnya sesudah kita sadar, kita sudah insaf, kita dengan cobaan begini, waktu itu istri saya bilang cuman yang namanya orang hijrah, kalau dia nggak diuji nggak mungkin katanya. Dan kebetulan waktu itu juga kita cuma bisa ngelihat Ustadz ngobrol, Ustadz berdakwah, dia bilang kalau kalian itu ngomong hijrah itu omong kosong kalau kalian nggak diuji. Nah itu yang buat kita tahan Pak sampai hari ini. Dan menurut saya itu ujian yang itu ujian. Bapak luar biasa. Cuma waktu itu memang kalau melihat anak kita nggak sanggup waktu itu. Tapi ya udah seperti itu. Semoga Allah meridhoi apa yang Bapak lakukan. Iya. Kemudian Allah juga memberikan keberkahan kepada keluarga Bapak. Amin. Ya, Masya Allah, itu hal-hal yang patutnya memang bagi seorang muslim, ujian itu memang sangat-sangat berat ya Pak ya. Iya benar. Tapi alhamdulillah Pak melewati hal itu. Iya. Kuncinya apa Pak ketika Bapak bisa berhasil? Itu kita benar-benar mau jalanin atas perintah Allah. Semua yang kita lakukan itu karena Allah. Udah itu aja. Nggak ada yang lebih. Pada saat kita sandarkan semua pada Allah, pada saat kita niatkan semua pada Allah, insya Allah ada jalan. Saya memang nggak bisa 100% ngikutin Pak, melaksanakan. Ya. Tapi paling tidak saya istiqomah dengan terus, kalau grafik kan memang dia turun naik, tapi arahnya ke atas. Masya Allah. Bukan grafik yang turun naik dia ke bawah, atau dia flat. Enggak, grafik memangnya, tapi turun naiknya ke atas. Nah, sebagai muslim kan kita harus seperti itu. Baik. Kita namanya manusia, ya tempatnya salah dan dosa. Betul. Tapi jangan di grafik yang turun naiknya flat atau turun naiknya malah ke bawah, di bawah yang kemarin gitu. Itu menjadi prinsip Bapak juga ya? Itu. Oh, baik. Pak, boleh berbagi kepada teman-teman sekalian juga. Bahwasanya kan banyak orang yang tidak percaya dengan MTR. Namun Bapak begitu kuat kan karena juga strategi ilmu yang memang Bapak ajarkan di MTR kan gitu. Apa sih Pak menurut Bapak MTR hingga Bapak akhirnya benar-benar tadi sampai di kondisi seorang yang tadinya hebat, berkuasa, punya banyak mobil, punya banyak karyawan, hingga akhirnya sampai makan nggak bisa gitu ya Pak ya? Apa Pak? MTR itu dia memberikan pondasi yang kuat terhadap keimanan kita. Komunitas lain mungkin ada, komunitas lain mungkin banyak, tapi di MTR saya temuin itu yang ngasih pondasi dasar saya berpijak, dasar saya melaksanakan semua ini apa gitu. Itu yang lebihnya MTR dari awal. Baik. Terus selama di MTR saya nggak pernah punya teman-teman seperti saya di MTR. Kalau di MTR tuh bahkan sama saudara sendiri, saya kadang-kadang sama teman-teman MTR itu kangennya lebih besar daripada saudara-saudara sendiri ya. Pak, sekarang begini Pak. Before dan afternya ketika sudah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, hal-hal positif apa yang membuat Bapak merasa perlu bangkit lagi, perlu berkembang lagi? Ya kalau dulu kita bangkit itu karena pemahaman aja ya. Kita harus maju, saya harus punya ini, punya itu karena nafsu dunia aja. Ya. Tapi kalau sekarang beda Pak. Kalau sekarang kita bangkit itu memang keharusan kita sebagai umat. Gimana kita mau bantu yang lain kalau kita juga nggak bisa membantu diri kita sendiri. Itu sekarang motivasinya. Gimana kita memperbaiki diri kita, terus menjaga termasuk harta kita, gimana caranya segala macam. Itu yang kita pikirin sekarang
Menyangkutnya ke sana, nggak berhubungan lagi dengan keinginan pribadi gitu. Keinginan pingin keinginan pingin dilihat orang, keinginan pingin saya ini seperti ini loh. Enggak, kalau sekarang apa yang mesti kita dapat untuk nanti kita mati, nanti itu seperti apa, itu yang mesti kita siapin sekarang. Dan istri juga sudah mendukung hal yang sama. Sekarang dia juga nggak mikirin, oh nanti kita mesti apa, mesti itu, nggak lagi dia Pak. Baik. Jadi sudah arahnya gimana caranya kita mempersiapkan kematian kita dengan cara yang baik. Kalau keinginan kita kan semua kita mau. Tapi kalau keinginan Allah, nah itulah di MTR. Kita begitu belajar kita nggak dilepas. Ada kelanjutannya. Kita tahu kenapa sih ini terjadi sama kita. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, semuanya ada di pembelajaran di MTR itu. Jadi begitu kita belajar, kalau tempat lain mungkin nggak ada kelanjutannya. Kalau di MTR, kita mau sampai mati, Anda mau sampai mati pun, itu ada pembelajarannya Pak. Tidak hanya sekedar tidak ada sekedar lunas utang itu cuman bonus ya. Baik. Bukan itu yang dicari di MTR, tapi kenikmatan kita punya Allah yang selama ini kita cuman tahu Allah aja, itu yang lebih besar. Masya Allah. Itu yang paling penting. Kita tahu bahwa Allah ini pencipta kita, itu yang kita penting. Kalau selama ini kan kita sholat, kita tahu Allah, ya seperti biasa, seperti orang umumnya aja. Tapi di MTR itu kita tahu bahwa itu tujuan kita sebenarnya. Bukan hal yang sampingan. Kalau dulu kan sampingan, Pak. Artinya berarti untuk Allah itu nanti. Iya, kalau dulu kan bahkan kalau kita mau bayar zakat aja mikir-mikir kan. Oh ini segini aja, oh gini. Enggak, kalau di MTR itu kita juga jelaskan apa sih yang harus kita lakukan. Baik. Ternyata kan semua itu ada caranya. Nggak perlu, kalaupun nggak ada duit pun bisa dengan cara lain gitu loh. Kalau dulu kan kita cuma mikirnya uang ya, semua uang. Ternyata enggak. Pada saat kita jatuh pun ada yang lebih berharga dari uang. Artinya juga di dalam proses penyelunasan utang tidak selalu uang. Iya, solusinya. Nggak selalu uang. Baik. Nggak ada cerita uang itu. Kalaupun, ya contoh saya ada aset itu Pak. Tadinya 2,5 miliar itu, itu saya mau bayar dengan jual rumah. Baik. Kan saya pikir itu waktu itu laku 3,2. Saya masukin ke bank tuh. Rupanya Allah kan nggak ridho. Baik. Tapi walaupun rumah itu nggak laku, Allah selesai juga 1,7 kok. Selesai gitu. Iya. Tanpa ada apa-apa gitu, tanpa bayar, tanpa rumah laku, nggak laku tuh rumah. Sampai hari ini juga nggak laku, tapi selesai juga 1,7. Seperti itu. Utang cara Allah. Iya, biar Allah yang ngatur. Intinya gini kan, kalau Allah sudah ridho, apapun pasti terjadi. Nggak mungkin enggak, apapun masalah kita itu pasti diselesaikan. Yang penting gimana caranya buat Allah ridho ke kita. Jangan sampai Allah punya pikiran lain sama kita gitu. Yang paling penting gimana sih cara Allah ridho ke kita. Udah intinya itu aja. Kalau itu sudah dicapai, nggak ada yang. Dulu kan kita mikirnya kayak saya lah. Ini gimana ya? Mikir pusing. Kalau sekarang enggak Pak. Waktunya tidur, saya tidur. Nggak ada saya mikir-mikir. Waktunya pergi ya pergi aja. Walaupun besok ditagih, itu nggak urusan saya. Urusan saya hari ini. Rezeki saya hari ini. Kalau besok itu Allah yang ngatur, bukan saya. Itu kalau sekarang Pak. Jadi lebih tenang. Nggak ada, nanti gimana ya? Nggak ada begitu lagi. Seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa nih Pak Hendry, atas bagaimana inspirasi Pak Hendry memberikan banyak motivasi khususnya di dalam proses penyelesaian utang ya Pak ya. Alhamdulillah ini saya sangat bahagia bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Hendry. Semoga yang sedikit ini juga bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang yang mereka dalam kondisi terpuruk ya Pak ya. Mereka punya utang miliaran dan tidak tahu caranya. Pak, mungkin ada saran-saran Pak bagi mereka yang punya problem yang sama. Karena Bapak kan memang perjalanannya kan naik turun ya, sempat bunuh diri beberapa kali dengan cara yang sangat unik sekali. Tapi Allah masih menyelamatkan Pak Hendry ya. Dan akhirnya memang sebagai manusia kembali lagi kepada Allah adalah yang terbaik. Tafadhal Pak. Ya, intinya rekan-rekan yang masih memiliki masalah, meskipun saya juga masih belum selesai ya. Insya Allah sih dalam tahun ini insya Allah bisa selesai. Yang penting itu keyakinan.
pada saat kita yakin bahwa Allah lah satu-satu tempat kita bermohon, tempat kita semuanya itu digantungkan pada Allah, nggak ada masalah apapun yang nggak akan selesai, pasti selesai. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini itu perlu cara. Betul. Nah, cara itulah yang kita mesti aktif di kegiatan-kegiatan MTR, di seminar-seminar MTR. Bukan masalah uangnya, tapi semua itu perlu ilmu. Ilmu itu yang mesti kita cari. Gimana sih semua itu bisa kita capai? Baik. Itu Pak. Baik, minimal bisa berkontribusi. Iya. Kontribusi untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Bergerak dan bergerak. Iya. Masya Untuk Allah. menyelamatkan orang lain, kita butuh menyelamatkan diri kita dulu, baru bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Baik. nggak akan pernah kita bisa menyelamatkan orang lain. Betul. Jadi dengan menyelamatkan diri kita, berarti kita berpeluang untuk menyelamatkan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Saya mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak ilmu nih dari Pak Hendry. Semoga lagi-lagi banyak orang yang terinspirasi dari perjalanannya Pak Hendry. Banyak orang juga yang hijrah. Dan kami sangat terbuka kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan masyarakat tanpa riba Miliarder Club. Silahkan, banyak orang yang sudah terbukti lunas dan proven utang berapapun bisa selesai. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan pegiat-pegiat masyarakat tanpa riba di daerah Bapak Ibu sekalian dan bisa ikuti kegiatan-kegiatan kami. Pak Hendry, terima kasih. Semoga keluarga sehat selalu, Bapak istiqomah, kemudian usaha mulai bisa bangkit lagi dan menjadi miliarder sejati lagi dalam proses menyelesaikan kehidupan Bapak dan dalam proses perjuangan menegakkan Islam. Amin. Pak, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Baca doa kafaratul majelis, Pak. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.